Silakan duduk, Bu. Ya. Bu. Perkenalkan, saya Weni. Nah, ini dengan Ibu siapa? Siti Rahayu. Ibu tinggalnya di mana, nggih? Di Nambangan alamatnya. Tanggal lahir Ibu? Tanggal 8 Maret. Ibu pekerjaannya apa, nggih? Rumah tangga. Jadi ini sebelumnya saya jelaskan dulu untuk konselingnya nanti membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Nah, untuk 15 menit di awal nanti mohon maaf nanti kalau saya banyak tanya-tanya ke Ibu. Terus untuk 15 menit selanjutnya itu nanti kita berdiskusi untuk mencari solusi bersama terkait masalah gizi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oke. Sebelumnya apakah Ibu pernah ini mengukur berat badan dan tinggi badan Ibu? Pernah. Untuk tinggi badannya berapa, Bu? Apakah masih ingat? Tinggi badan 153 cm. Kalau untuk berat badan masih ingat tidak nih? Oh, kalau begitu mari Ibu kita ukur berat badan terlebih dahulu. Silakan Ibu. Pandangannya lurus ke depan Ibu. Panik. Oke. Dan Bu. Silakan duduk kembali Ibu. Jadi ini berat badan Ibu 63 kilo nggih. Ya. Bu, saya meminta waktunya sebentar untuk menghitung IMT-nya Ibu. Jadi IMT itu untuk mengetahui status gizinya Ibu nanti seperti apa gitu nggih, Bu. Sebentar nggih. Ibu, jadi ini IMT-nya Ibu sekitar 26,91. Lah itu 26,91 itu termasuk kategori gemuk ringan. Nah, normalnya itu Bu sekitar 18,5 sampai 25. Jadi ini Ibu sudah masuk ke kategori gemuk ringan ya. Kemudian selanjutnya apakah Ibu pernah melakukan uji lab? Enggak. Tidak pernah, baik. Ini kita lewati saja ya, langsung selanjutnya keluhannya apa Ibu? Biasanya apa yang dirasakan? Rasakan kepala pusing. Pusing. Bengkok leher kaku. Kencang. Kaku. Sebelumnya apakah Ibu pernah cek tekanan darah? Enggak. Belum ya. Kalau gitu kita cek tekanan darah Ibu terlebih dahulu ya. Kami.
Bu, ini lumayan tinggi nggih Bu, tekanan darahnya 150/90 Bu. Terus selanjutnya saya ingin menanyakan Ibu terkait makanan Ibu sehari-hari dari pagi sampai malam hari nggih. Untuk dimulai dari pagi hari. Nah, pagi hari Ibu biasanya sarapan mboten? Pagi sarapan biasa Biasanya nasi nggih. nasi Nasinya berapa Bu? centong. 1 centong. Terus untuk lauknya, lauk hewani, daging-dagingan gitu? Hewani enggak. 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 Kalau lauk nabati kayak tempe, tahu. Tempe biasanya berapa Bu? Berapa potong? Tempe ya dua potong. Terus sayurnya? Sayur onsen. Sayur onsen. Berapa ini Bu? Berapa centong sayur biasanya? 2 centong. Terus untuk siangnya? Siang hari? Nasi Berapa banyak Bu? 1 centong juga. Terus lauknya? Lauknya ikan asin. Kalau nabatinya Bu? Nabatinya tahu. Tahu. Tahu goreng. Ya. Berapa Bu? Berapa potong? 2 biji. plus kerupuk. Sama kerupuk. Ya. Terus untuk malamnya Bu? Pada malam hari biasanya makan apa? Makan nasi. Berapa Bu porsinya? 1 centong juga. Untuk lauknya? Lauknya kadang telur, kadang ayam goreng. Telur. Itu 1 biji. Ya, Telur 1 1 biji. biji. Untuk selingannya, biasanya Ibu sering ngemil gitu nggak? Suka ngemil. Ngemil yang snack-snack ringan Ya. gitu? Snack ringan yang asin, yang gurih-gurih atau yang pedas, manis gitu? Asin, gurih. Suka manis. Terus kalau untuk minumannya Bu, biasanya minum apa? Air putih apa teh atau kopi gitu? Minumnya teh manis. Teh manis. Biasanya berapa kali Bu teh manisnya? Teh manis sekali saja waktu pagi hari. 1 kali di pagi hari. Nah. Terus kalau air putih biasanya berapa Bu? Air putih enggak mesti, kadang 2 liter. Ya. Kalau buah Ibu suka buah? Suka buah. Ini saya ulangi lagi nih Bu, pada pagi hari nasinya 1 centong, terus lauknya tempe 2 potong, sayurnya sayur ongseng itu 2 centong. Pada siang hari nasinya juga 1 centong, terus lauknya ikan asin, terus lauk nabatinya tahu goreng itu 2 potong sama kerupuk ya tadi. Terus kalau malamnya nasi juga 1 centong, terus telur atau ayam juga itu 1 biji nih. Terus Ibu juga biasa ngemil, terus snack ringan yang asin gurih, terus minum teh manis itu biasanya 1 kali di pagi hari. Terus minum air putih, terus Ibu juga suka buah gitu ya. Kalau di rumah Ibu kegiatan
masak sama nyapu-nyapu gitu. Oke, masak. Berarti Ibu jarang olahraga nggih? Jalan kaki paling berapa hari gitu. Sebelumnya apakah Ibu punya riwayat penyakit dahulunya? Dulu Iya. apa ya, hipertensi ya. Oh, berarti pernah ya Ibu Iya. hipertensi. Kalau dari keluarga sendiri ada juga hipertensi? Ada dari ibu, dari nenek. Apakah ini Ibu sering konsumsi vitamin atau suplemen-suplemen kayak gitu atau jamu? Jamu aja nggih? Ya. Baik, jadi di sini diagnosis dari saya, kalau dilihat dari makanan Ibu sehari-hari dari pagi sampai malam, kemudian pola makannya Ibu, pola hidupnya Ibu. Jadi ini asupan Ibunya berlebih, nggih. Terus cairannya Ibu sudah cukup, tapi bisa ditingkatkan lagi. Kalau untuk seratnya juga. Terus untuk hasil tanda vital, contohnya tadi tekanan darahnya Ibu tadi lumayan tinggi nggih, 150/90. Nah, itu sudah masuk ke hipertensi stage 1, Bu. Untuk normalnya sekitar 120/80 begitu. Jadi nanti saya akan memberikan Ibu diet rendah garam 3. Jadi itu hanya sekitar 1 sendok teh garam saja atau 4 gram ya. Terus sama diet rendah kalori. Nah, untuk diet rendah kalori sendiri, Ibu ingin mengurangi sedikit-sedikit saja, tapi waktunya agak lama atau cepat, tapi menguranginya banyak. Sedikit-sedikit tak lama. Begitu nggak sedikit saja. Mohon maaf, nanti ini saya meminta waktunya sebentar untuk menghitung kebutuhan gizi Ibu. Bentar, Ibu. Jadi, terima kasih Ibu sudah menunggu. Jadi ini kebutuhan gizi Ibu sehari-hari itu untuk kalorinya sekitar 1592,4 nih kilokalori. 592,4. Nah, untuk proteinnya sendiri itu 79,62 gram. Kalau untuk lemaknya 44,23 gram. Untuk karbohidratnya sekitar 218,95 gram. Nah, di sini sudah saya bagi-bagi untuk seharinya, untuk pagi selingan, siang selingan, malam juga selingannya juga. Nah, di sini untuk paginya, untuk pagi hari, itu untuk nasi sekitar 100 gram. Nah, 100 gram itu sekitar 1,5 centong, Bu. Sekitar segitu. Nah, untuk pengganti itu nggak harus nasi, jadi Ibu bisa pakai jagung, kentang. Nah, itu bisa dilihat di daftar bahan makanan penukar. Nah, di situ sudah tertera beratnya berapa, URT-nya apa gitu. Nah, untuk hewaninya ada 40 gram. 40 gram itu satu potong, Bu, satu potong sedang. Kalau untuk nabatinya
Mungkin seperti tempe. Nah, tempe itu 50 gram, itu 2 potong, jadi 2 potong tempe. Untuk sayurannya 50 gram, itu 5 sendok makan. Kalau untuk buahnya 55 gram, itu sekitar setengah potong sedang. Nah, untuk minyaknya 5 gram saja, itu 1 sendok teh saja ya. Untuk selingannya nanti itu 190 gram, itu sekitar 1 potong besar. Kemudian untuk siangnya sama, nasinya 100 gram, URT-nya 1,5 centong. Untuk hewaninya sama juga 40 gram, itu 1 potong sedang. Nabatinya ini tahu nggih 55 gram, itu setengah biji besar. Untuk sayurannya 50 gram, itu 5 sendok makan. Terus buahnya 55 gram, itu setengah buah sedang. Terus minyaknya 5 gram, itu 1 sendok. Untuk selingan sorenya itu 100 gram, itu 2 buah kecil. Terus untuk malamnya itu nasi sekitar 100 gram. Untuk URT-nya 1,5 centong. Untuk hewaninya sama 40 gram, 1 potong sedang saja. Untuk nabatinya 55 gram, itu sekitar 1 buah sedang. Sayurannya 50 gram, itu 5 sendok makan. Buahnya 95, itu setengah potong besar. Untuk minyaknya mungkin bisa dikurangi. Kalau selingannya sama 190 gram, itu 1 potong besar. Gitu Bu. Nah, di sini saya ada leaflet terkait dietnya Ibu. Itu diet rendah garam sama diet rendah kalori. Nah, di dalam leafletnya ini terdapat makanan yang perlu dihindari. Jadi nanti Ibu bisa mengurangi makanan-makanan yang diawetkan dengan garam seperti dendeng, abon, terus juga telur asin, terus makanan yang dikalengkan seperti sarden, seperti itu Ibu. Terus makanan yang mengandung gas seperti durian, tape, itulah. Untuk makanan yang dianjurkan itu ada makanan yang sumber hidrat arang, sayuran yang mengandung banyak serat, kemudian makanan yang diolah tanpa atau sedikit saja menggunakan garam. Terus juga sumber protein hewani, penggunaan daging, ayam, ikan, telur, terus susu, nah seperti itu. Kalau untuk diet rendah kalori sendiri, untuk makanan yang dihindari ada sumber protein hewani yang berlemak seperti jeroan ya Bu, itu bisa dikurangi, sosis, terus daging ayam, terus ada kepiting, kerang, keju. Nah, ini mentega, susu full cream juga harus dikurangi. Terus untuk sayurannya, nah sayuran yang menimbulkan gas seperti sawi, kol, lobak, nangka muda, rebung, nah itu harus dihindari Bu. Kalau buah-buahan yang menimbulkan gas juga sama berlemak tinggi seperti durian, nangka, nanas, itu buah-buah yang diawetkan, yang buah yang dikalengkan seperti itu. Nah, untuk makanan yang dianjurkan sendiri itu ada sumber karbohidrat seperti nasi, jagung, kentang, ubi, seperti itu. Untuk protein hewaninya ada daging ayam tanpa lemak, ayam tanpa kulit, jadi nggak pakai kulit ayam gitu tuh. Ikan, terus proteinnya, protein nabati, ada tempe, tahu, kacang hijau, kacang kedelai. Terus sayurannya, sayuran yang tidak menimbulkan gas seperti bayam, kemudian buncis, labu kuning, daun kenikir, timun, daun selada. Nah, untuk buah-buahannya bisa buah atau sari buah seperti jeruk, apel, pepaya, terus melon, jambu, pisang, kemudian alpukat, belimbing, dan mangga seperti itu Ibu. Baik. Setelah penjelasan dari saya ini, bisa Ibu ulangi kembali tadi. Tadi saya meminta Ibu untuk mengurangi apa tadi? Mengurangi garam. Iya, benar Ibu. Gorengan. Iya, benar. Gitu. Nah, di sini saya ada food diary. Nah, food diary ini bisa Ibu lakukan pada saat di rumah nanti. Nanti bisa diisi seperti ini Bu. Bisa diisi berapa beratnya, kemudian URT-nya. Nah, berat sama URT ini bisa Ibu lihat di buku DBMP, buku daftar bahan makanan penukar. Nah, di situ sudah ada semuanya berat, URT. Nah, nanti Ibu bisa catat setiap
jamnya pada pagi hari, kemudian selingannya siang hari, terus malam hari, seperti itu bisa dicatat nih Ibu. Nah, untuk food diary-nya ini nanti bisa Ibu bawa pulang sama leafletnya, bisa dibawa pulang ya nanti. Nah, semoga dietnya Ibu berhasil. Saya yakin Ibu pasti bisa melakukan dietnya. Nah, sampai bertemu di kunjungan selanjutnya, mungkin 1 bulan selanjutnya Ibu. Nanti sebulan selanjutnya pada saat pertemuan kembali, nanti Ibu bisa bawa food diary-nya nanti buat saya cek lagi bagaimana perkembangan dietnya Ibu. Begitu. Nah, terima kasih Ibu atas kunjungannya. Mari Ibu saya antar. Terima kasih. Selamat. Salam.